Halo semua, kembali lagi bersama saya. Sudah 1 minggu ini saya tidak upload video karena lagi sibuk. Untuk kali ini, kebetulan kita kedatangan sebuah unit baru. Unit ini bisa tergolong unit legend ya, dan juga unit ini udah discontinue, jadi bisa dibilang rare. Jadi kalau ketemu unit ini, harganya bisa lebih melambung tinggi daripada harga-harga normalnya. Oke, daripada berlama-lama, di sini sudah ada unitnya. Kita akan buka 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Ini adalah unit Glock 17 Spring buatan dari Tokyo Marui, Jepang. Oke. Untuk boxnya ini terbuat dari kardus licin. Kemudian di bawah terbuat dari gabus. Untuk di bagian atas, di sini terdapat logo Tokyo Marui, kemudian ada gambar Glocknya, dengan sini ada Made in Japan, kemudian di sini ada logo award. Mungkin di sini ada pencapaian prestasi untuk Tokyo Marui sini ya. Kemudian di sini ada Glock 17 Real Scale Complete Airsoft Gun. Di sini ini adalah unit spring dengan perbandingan skala 1:1 atau mirip dengan real steel-nya. Oke, daripada berlama-lama, kita lihat di bagian dalamnya. Oke, seperti ini bagian dalamnya. Untuk di bagian dalam di sini bisa teman-teman lihat. Di sini kita dapatkan sebuah maksud saya buku panduan, dan juga di sini ada brosur tentang Tokyo Marui, dan juga di sini sepertinya terdapat shooting target. Sini ada Tokyo Marui Co Limited. Kemudian di sini terdapat buku petunjuk dan juga larang-larangan. Ya, sepertinya ini tidak perlu kita ini ya, cukup kita pahami karena ini tulisannya tulisan Jepang, jadi kita nggak bisa baca ini apa isinya. Kemudian di sini ada warning sini terdapat larangan dan juga ini perhatian ya. Di sini kita nggak boleh nembak ke sama orang dan juga apalagi ke binatang, dan juga airsoft harus ditutup ya, selalu ditutup pada saat tidak digunakan. Ini lubang moncongnya ini. Oke, di sini ini adalah penampakan dalam boxnya. Di sini kita dapatkan unit Glock 17-nya dan juga terdapat BB sampel. Di sini bisa teman lihat hop-up sistem Glock 17, dan juga sini bisa teman lihat hop-up version. Di sini saya bisa bilang spring ini berbeda dengan unit-unit yang lainnya karena unit ini bisa di setting hop-up. Mungkin secara artian ya, hop-up lain bisa digunakan secara disetting secara manual hop-up-nya. Nah, namun untuk yang unit ini hop-up-nya itu bisa digunakan dengan semacam tombol tertentu ya. Jadi di sini bisa dibilang lebih ada inovasi daripada pada unit sebelumnya yang spring-spring biasa. Dan juga di sini terdapat BB sampel. Kita akan lihat terlebih dahulu. BB sampel di sini menggunakan 6 mm ukurannya. Diameternya 6 mm. Ini terbuat dari plastik. Sini juga. Sini ada panduan. Teman lihat. Di sini ada tulisan Jepang. Ini saya bisa lihat yang 0,25 BB-nya. Jadi di sini saya bisa artikan unit spring ini standarnya bisa menggunakan BB 0,25 ya. Jadi idealnya menggunakan BB berat 0,25 gram dengan diameter 6 mm. Kita kembalikan lagi. Kemudian ini kita kembalikan terlebih dahulu. Dan kita ambil unitnya ini. Ya. Kita akan kembalikan ini terlebih dahulu, dan ini adalah unitnya. Di sini unit ini yang sudah saya jelaskan sudah ada hop-up spring dengan versi ada hop-up-nya.
Kemudian di sini saya lihat ada long range dan akurasi. Di sini ada high grade model. Jadi di sini bisa diartikan model unit ini bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai kelas premiumnya, dan juga memiliki jarak yang jauh karena di sini ada long range dan juga akurasi yang sangat presisi. Untuk teman-teman juga, mungkin teman-teman juga tahu buatan Tokyo Marui itu gimana, dan juga Tokyo Marui sendiri buatan dari negara Jepang, jadi kurang lebih sama kualitasnya. Teman-teman kan juga tahu gimana kualitas dari produk-produk Jepang itu. Oke, di sini kita akan lepas terlebih dahulu, dan juga hopapnya ini. Dan ini adalah unitnya. Unit ini terbuat dari plastik premium. Di sini ada yang bilang terbuat dari ABS, ada yang bilang terbuat dari polimer. Namun di sini saya kurang paham ya, karena saya nggak bisa mengklasifikasikan jenis plastiknya ini. Namun untuk plastiknya ini saya pastikan adalah plastik premium, bukan plastik abal-abal ya. Di sini bisa teman lihat terdapat marking Glock 17 Austria 9x19. Di sini bisa diartikan ya bahwa Tokyo Marui benar-benar memikirkan gimana unit ini memiliki sebuah keaslian ya, bisa dibilang seperti itu, karena dipikirkan itu markingnya, karena marking ini nggak bisa sembarangan ya. Jadi Tokyo Marui ini benar-benar dipikirkan ya. Dan juga untuk bodinya bisa teman lihat sini. Sini ada seperti ini ya, tekstur ya, bisa dibilang segitu. Dan juga di bagian sini tekstur juga. Teman lihat ini. Kalau teman-teman bandingin punyanya GBB yang pakai gas, punya spring, mungkin mirip-mirip. Ya, walaupun beda 5% lah. Ini bisa teman lihat ini. Detailnya ini hampir menyerupai benar. Dan juga di sini ada Glock juga marking. Nih, teman-teman bisa lihat ini. Ya. Sangat-sangat detail. Di sini. Ya, ini ditutup ya. Kita dikasih ini juga. Sampai ke hal yang terkecil-kecilnya ini juga. Diperhatikan benar oleh Tokyo Marui supaya lebih ke detailnya. Dan juga di sini ya, ini sepertinya ya hal yang biasa ini. Ini buatan dari Tokyo Marui ini, ada marking sendiri. Kemudian di sini ada made in Tokyo Japan di sini ya. Dan juga untuk bagian magazin, sini saya bisa bilang bagian magazin sini nih sangat-sangat hampir menyerupai punyanya Real Steel dan juga punya yang GBB. Bisa teman lihat ini sangat-sangat mirip dari dimensi, dari ukuran dan juga berat, hampir sangat menyerupai. Dan juga hal yang paling kecil yang tidak pernah kita bayangkan juga dipikirkan oleh Tokyo Marui. Gimana unit ini memiliki sebuah detail yang sangat akurat. Kita lihat di bagian ini maklipnya. Ini bisa teman lihat di bagian maklip ini, bisa teman lihat. Oke. Ya ini sangat-sangat detail ini. Sini ada marking Glock juga. Sangat-sangat diperhatikan betul oleh Tokyo Marui. Dia juga bintik-bintik ini. Teman lihat. Ya. Sini magazinnya sangat berat, berbeda dengan spring-spring biasa. Walaupun ini plastik semua. Cuman untuk magazin ini sangat berat ini, hampir menyerupai punya GBB. Ya. Kemudian kita kembalikan mekanismenya sama. Ya. Ini. Di sini ada magazine cage untuk kita mengeluarkan magazin. Kemudian di sini ada triggernya, kemudian ada trigger safe. Jadi kita nggak bisa menekan triggernya, harus bersama-sama menekan trigger safe-nya ini, yang kecil ini di bagian tengah. Jadi kalau kita tekan ke belakang nggak bisa, karena tertahan. Kemudian kalau kita tekan secara bersama-sama baru bisa full
Oke, untuk di bagian sini, bagian atas bisa teman lihat ini ya, ini ada pisir depan dan pisir belakang. Kemudian untuk sini sama. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya review singkat. Next time mungkin saya akan buatkan video tes tembaknya. Jadi untuk teman-teman terus pantengin channel ini. Di sini tempat kita untuk terus berbagi informasi, berbagi tips, berbagi pengalaman ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi terus pantengin channel ini, kita terus berbagi gimana supaya airsoft di Indonesia tetap ada dan semakin jaya. Terima kasih untuk semuanya.